Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Di kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan membawakan materi ketiga, yaitu pendekatan dan teknik penilaian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif, mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desak Suparmiti MS dan Prof. Dr. Inyoman Jampol MPD. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Lusekar Arista Florencia dengan NIM 2011021020, dan rekan saya Aldino Ripaldos Enzelio Zarangi dengan NIM 2011021030. Pokok bahasannya ada pendekatan penilaian acuan norma, yaitu PAN, pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP, teknik penilaian sumatif, dan teknik penilaian formatif. Langsung saja, pembahasan yang pertama itu di mana pendekatan penilaian hasil belajar ini memiliki dua jenis pendekatan penilaian yang dapat digunakan untuk menafsirkan skor menjadi nilai. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan, proses, standar, dan juga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Langsung saja untuk pendekatan yang pertama itu ada pendekatan penilaian acuan norma atau PAN, di mana penilaian yang mengacu kepada norma. Interpretasi hasil penilaian siswa ini dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh siswa yang dinilai dengan alat penilaian yang sama, yaitu standar relatif. Jadi penilaian acuan norma ini atau PAN ini digunakan untuk memastikan kinerja seorang siswa dalam hubungan dengan kinerja rekan-rekan yang mengikuti ujian yang sama, di mana standar pengukuran yang digunakan ialah norma kelompok. Nah, di mana penilaian berdasarkan norma ini dengan asumsi siswa diberi nilai sesuai kurva normal. Kemudian penilaian yang didasarkan atas kompetensi kelompok dengan kriteria kurva normal. Dan pada pendekatan acuan norma ini, standar performa yang digunakan bersifat relatif. Berikut tes standar adalah contoh instrumen evaluasi yang berhasil pada norma. Contoh ini sekilas contoh dari tes standarnya. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan PAN. Dimulai dari keuntungannya. Keuntungannya yaitu keberhasilan pengajaran bagi siswa diketahui berdasarkan prestasi kelompok. Kemudian penempatan skor atau performan siswa dilakukan tanpa memandang kesulitan suatu tes secara teliti. Adapun kelemahannya yaitu kurang meningkatkan kualitas hasil belajar, kurang praktis karena harus menghitung rata-rata, tidak dapat dijadikan ukuran dalam nilai keberhasilan pengajaran, norma keberhasilan tidak tetap, bisa dianggap tidak adil, dan bahkan membuat terjadinya persaingan yang kurang sehat di antara para siswa. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, dilihat dari pengertiannya, penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan ini, interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang siswa mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan atau menggunakan standar absolut. Jadi penilaian acuan patokan ini digunakan untuk membandingkan kinerja siswa terhadap kriteria yang ditetapkan sebelumnya, tidak dibandingkan dengan kinerja siswa lain, melainkan digunakan dengan keputusan lulus atau gagal. Cara untuk menentukan kelulusan seseorang dengan menggunakan sejumlah patokan atau penilaian berdasarkan kriteria, di mana penilaian yang mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai siswa dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang tepat atau untuk penilaian formatif dan sumatif nanti. Kemudian kemungkinan terjadi tidak ada siswa yang lulus tidak perlu menghitung rata-rata. Dan teknik penilaian pembelajaran. Sebelum itu dilihat dari pengertiannya, teknik penilaian merupakan cara atau model yang digunakan untuk memperoleh data yang diperoleh dari siswa yang dilakukan oleh pendidik. Nah, cara penilaian tersebut dikelola atau dikelompokkan ke dalam dua jenis yang terdiri atas teknik tes dan teknik non-tes. Adapun pengertian dari kedua jenis teknik yang digunakan ini yaitu di mana dimulai dari teknik penilaian berupa tes adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk
mengukur atau mengetahui suatu objek dengan prosedur tertentu yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian untuk teknik penilaian berupa non-tes ini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis, di mana untuk pembahasan selanjutnya ada penilaian formatif akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sekar, yakni materi penilaian formatif. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Dengan kata lain, penilaian formatif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Dari hasil penilaian tersebut, maka akan ada gambaran siapa yang telah berhasil dan siapa yang dianggap belum untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang lebih tepat. Hasil penilaian formatif akan sangat bermanfaat bagi guru dan siswa. Di antaranya di sini ada dua manfaat. Manfaat yang pertama ialah manfaat bagi guru, yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperbaiki hasil penilaian formatif. Yang kedua, beberapa hasil penilaian formatif dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkirakan penilaian sumatif. Materi yang kedua ialah penilaian sumatif. Winkel mendefinisikan penilaian sumatif sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam suatu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi tertentu. Penilaian sumatif juga ditujukan untuk mengetahui dan menentukan apakah peserta didik telah memperoleh tingkat kompetensi yang mumpuni atau sesuai dengan kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti program pembelajaran. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada akhir program, yakni pada akhir semester atau akhir tahun. Untuk menentukan nilai akhir peserta didik, di sini telah tertera dua contoh. Perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama, penilaian formatif. Pertama, tidak untuk memberi angka atau tingkatan peserta didik. Yang kedua, memberi informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik atau kadar penguasaan peserta didik tentang suatu tugas yang diberikan. Dilakukan pada waktu kegiatan pendidikan sedang berlangsung dan seringkali dilakukan dengan jarak waktu lebih pendek. Dapat dipakai sebagai dasar penyempurnaan kegiatan peserta didik pada kegiatan berikutnya atau membantu peserta didik dalam belajar. Yang kedua, penilaian sumatif. Yang pertama, untuk memberikan nilai pada peserta didik. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan kedudukan peserta didik di antara temannya. Yang ketiga, dilakukan pada akhir unit atau topik kegiatan pendidikan atau pada akhir semester. Jarak waktu antara asesmen 1, 2, dan 2 lebih lama. 4. Dapat digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang peserta didik mengikuti program atau kelas tingkat berikutnya. Yang kelima, level generalisasi lebih luas. Sekian presentasi yang boleh kami sampaikan. Jika ada perkataan atau tutur kata kami yang salah, kami pertama sekali meminta maaf. Sekian dan terima kasih.